Cie, dua, tiga. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang keindahan kawasan wisata Bahari Terpadu Mandeh. Yang sudah bukan cerita baru lagi jika membahas kawasan pesisir selatan ini. Tentang keindahan alamnya, memang Sumatera Barat menjadi salah satu yang terindah dari yang lainnya di tanah Indonesia kita ini. Tak sedikit tempat wisata yang ada di Pulau Sumatera menjadi idola bagi para wisatawan dalam maupun luar negeri. Pesisir Selatan merupakan daerah yang berada di Provinsi Sumbar. Di sana para wisatawan akan dimanjakan dengan berbagai pemandangan yang menakjubkan. Pantai dengan hamparan pasir putih yang menakjubkan akan membuat setiap pengunjungnya terkagum-kagum. Tak kalah lagi, pemandangan bukit hijau nan elok juga seakan memberikan sambutan yang hangat atas kedatangan Anda. Selain itu, Sumatera Barat adalah salah satu surga pariwisata di Indonesia. Sumatera Barat juga terkenal mempunyai kuliner yang sangat memanjakan lidah. Di Sumbar, kalian dapat menemukan berbagai tempat wisata yang menarik. Maka dari itu di sini kami akan membahas tentang objek wisata di daerah pesisir selatan yang indah dan juga pastinya berbarengan karena pariwisata ini mempunyai makanan khas yang enak. Jadi kalian bisa berlibur sambil mencicipi makanan khas daerah yang enak. Pantai Mandeh ini merupakan pantai yang dikenal sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat loh sobat. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena keindahannya dan menjadikan hidden gems bagi Provinsi Sumatera Barat. Mandeh merupakan kawasan kepulauan kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau alami yang berpadu dengan hamparan pasir teluk yang indah. Selain itu, kawasan Mandeh juga mempunyai makanan khas daerahnya yang tidak dapat ditemui di mana-mana. Makanan itu bernama gulai ambacang ikan karang. Ya, memang unik kuliner khas ini, apalagi hanya dapat dijumpai di warung-warung nasi di kawasan Mandeh saja. Harganya pun sangat bervariatif dan juga tentunya sangat bersahabat dan tak menguras kantong. Gulai ambacang ikan karang ini merupakan warisan kuliner dari orang tua kami dan juga pastinya sudah menjadi ikon di kawasan ini. Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada buah ambacang muda, selanjutnya ikan laut segar, santan, cabai, bawang merah, bawang putih, laos, dan rempah-rempah lainnya. Pastinya dengan makanan khas Sumatera Barat ini sudah terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat menggoyang lidah. Dan dijamin pasti lidah kalian jika mencobanya pasti bergoyang. Dari namanya sudah berbeda dari yang lain, ambacang atau bacang adalah sejenis buah sekerabat dengan mangga. Sebagian juga ada yang menyebut mangga bacang.
Dalam bahasa Inggris, buah ambacang disebut horse mango. Nama ilmiahnya Mangifera foetida Lour. Kendati masih sekerabat, ambacang berbeda dengan mangga. Buah ini lebih berserat dan aromanya lebih harum. Hanya, saat ini, ambacang masak atau ranum jarang dijual di pasaran. Banyaknya serat, menjadikan buah ini kalah saing dengan mangga. Di pesisir selatan, khususnya Kecamatan Koto 9 Tarusan, buah ambacang banyak dijual dengan kondisi separuh ranum, terutama untuk dibuat gulai. Sudah menjadi rahasia umum bagi pecinta olahraga selam, jika daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu merupakan surga bagi komunitas penyelam. Ada banyak spot area yang bisa mereka eksplor. Boomingnya, di event Sailing Joy Mandeh pada tanggal 16 Mei tahun 2015. Di event tersebut, penyelam dari Diving Proklamator, salah satu kelompok penyelam Sumbar berpartisipasi kala itu, menyuguhkan foto bawah laut yang luar biasa ke peserta lain. Dari berbagai spot-spot menarik untuk objek pengambilan gambari di sini, yang lebih menarik perhatian adalah di lokasi barang muatan kapal tenggelam dari MV Boilongan Nederland. Kapal milik Belanda, dibuat tahun 1915, tenggelam diserang tentara Jepang. Pada saat itu kapal dari negara Belanda itu tenggelam karena diserang oleh pihak Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Tentunya spot foto tersebut menambahkan kesan yang berbeda, apalagi kapal tersebut sudah bertahun-tahun. Dan tentunya sudah menjadi terumbu karang. Tempat berdiam beragam biota laut di sana, seperti penyu dan gerombolan ikan hias nan cantik di sana. Selain itu kapal MV Bulangan juga ditetapkan sebagai situs budaya bawah air dan menjadi kawasan konservasi. Kawasan wisata bahari terpadu Mandeh ini terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Data dari Pemkab Pesisir Selatan, ada terdapat 30 pulau kecil di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Area tersebut juga mencakup area kawasan dengan luas kurang lebih 18.000 hektar. Dengan 70 hektar merupakan kawasan bawah laut, serta dikelilingi 389 hektar hutan bakau dan pantai pasir putih. Berikut adalah spot lokasi yang sering dikunjungi para penyelam untuk melakukan diving di perairan Laut Mandeh. Pertama ada Pulau Sironjong. Pulau ini memiliki daya tarik pada bagian dalam lautannya. Spot menyelam di area pulau ini berada di perairan dangkal dan perairan dalam. Spot selanjutnya ada MV Boilongan Nederland. Spot ini terdapat kapal yang tenggelam, tetapi kita harus menyelam di kedalaman 30 meter. Selanjutnya Pulau Gosong Mamacah. Spot menyelam di area pulau ini, berada di perairan dangkal dan perairan dalam. Pulau Setan, atau disebut juga dengan nama Pulau Setan Kecil.
memiliki spot diving panorama alam yang masih terjaga dengan baik. Selanjutnya ada Pulau Cubadak, Pulau Pagang, dan Pulau Marak. Spot foto ini juga tidak kalah menarik dan tidak kalah indah dari yang lain ya sobat. Pesona surga bawah laut Mandeh paling disuka penyelam adalah berburu foto ikan hias balong padang. Ini merupakan ikan hias endemik di perairan Samudera Hindia. Ikan ini sangat mirip dengan ikan badut atau Nemo. Balong dan Nemo memiliki warna serta corak serupa. Ikan ini satu famili anemon, ikan hidup bersimbiosis dengan anemon laut. Bedanya, ukuran badan. Balong lebih besar dari Nemo. Ikan balong mencapai besar setengah telapak tangan orang dewasa. Corak putih di perut tengah memanjang vertikal, warnanya agak kemerahan. Sedang ikan Nemo, panjang badan 8 cm, corak putih di perut. Baik, sampai di sini dulu dari pembahasan kami mengenai Kepulauan Mandeh ini. Kepulauan yang belum banyak dikenal oleh orang luas, akan tetapi keindahannya tak kalah indah dari tempat-tempat lain yang sudah terkenal oleh wisatawan dari luar. Bagaimanapun kita harus tetap melestarikan kawasan wisata ini. Jangan datang hanya untuk merusak saja, agar biota laut juga tidak rusak, dan juga harus tetap indah. Sebagaimana mestinya, ini adalah merupakan aset bukan hanya dari Sumbar, akan tetapi juga aset bagi negara kita yang juga terkenal atas keindahan alam bawah lautnya. Banyak di Indonesia mempunyai kawasan bawah laut yang indah, akan tetapi tidak terjaga. Sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya sobat. Serta juga tidak lupa untuk share ke teman-teman karena informasi ini sangat menarik bagi kalian. Siapa tahu nanti dikala liburan tiba kalian bisa menjadwalkan liburan untuk ke kawasan Kepulauan Mandeh ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video dari kami sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Bye-bye. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya sobat.